Shalom semua. Oke, mari kita mulakan di hari kedua di mana Tuhan menciptakan. Jadi kita sambung kepada yang sebelum ini, yaitu yang hari pertama dan ini seterusnya hari kedua. Jadi inilah saya pelajari di firman ini yang telah Tuhan tolong dan bantu melalui Roh Kudus-Nya. Dan mari kita sama-sama mengerti dan pelajari. Kita buka kepada Kejadian pasal 1 ayat 6 hingga 7. Ini Allah berfirman, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Di situ Allah telah menciptakan cakrawala dan dipisahkan air di bawah cakrawala dan di atas." Oke, seterusnya ayat 8. Allah menamakan cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Oke, jadi sini kita harus tahu di hari kedua itu dia menciptakan langit. Dan di dalam itu Tuhan ciptakan seluruh udara, atmosfera, dan sistem pelindungan, yaitu ozon. Dan di mana kita lihat luar dari bumi, ya, keindahan langit yang Tuhan ciptakan. Dan juga ia memisahkan air yang ada di atas dan di bawah. Artinya yang ada di atas apa? Awan kan, yang mengeluarkan hujan, dan itu membasahi seluruh bumi. Dan yang ada di bawah segala sungai, tasik, ya, laut, dan juga uap yang panas yang naik di atas, dan jadilah mendung tebal dan hujan. Sebab sampai puncak langit itu sejuk, kuat sekali lah anginnya. Betapa indahnya ciptaan Tuhan ini kita melihat secara fisik dan secara sains. Tapi ini adalah secara rohani, spiritual, yang kamu melihat terkadang kita mengalami badai hidup, di mana angin bertiup kencang sekali hingga kau terbawa arus dan terjatuh, dan kamu melihat awan yang tebal gelap sekali dan mengeluarkan hujan yang kuat dan kilat yang menyambar kuat menggentarkan tubuhmu, jiwa rohmu. Tapi ingatlah, siapa yang menciptakan itu? Ya, betul, Tuhan. Dan Dia mengizinkanmu untuk melalui itu supaya kamu tahu bahwa kamu tidak dapat melaluinya sendiri. Kamu memerlukan pertolongannya, dan Dia sentiasa ada di situ. Ia tidak akan menghentikan itu badai yang kau lalui itu, melainkan Dia menyertaimu, memberimu kekuatan, keberanian, sukacita, damai, dan dalam Dia segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Dia akan membawamu keluar dari masalah yang kau hadapi di hidupmu, badai ribut yang kau alami, dan Dia akan berjalan di hadapanmu, berjalan bersamanya. Seperti Petrus, dia fokus kepada Tuhan. Walau badai sekeliling mengajarnya, dia beranikan diri untuk melangkah. Dengan itu dia dapat berjalan bersamanya. Jadi ingatlah, Tuhan menciptakan semuanya ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu berkuasa atas semua yang ada di bumi ini maupun luar bumi, sebab semua tunduk kepada Sang Pencipta. Hidupmu Dia yang ciptakan seperti rupa gambarnya sendiri. Jadi kamu ada kuasa atas dirimu untuk memilih dan menolak segala jahat dan yang baik. Dan kuasa itu terletak di nama anaknya, yaitu Yesus Kristus. Langit diciptakan di mana kita akan mengalami masa senang, yaitu cerah, susah, yaitu mendung gelap. Jadi setiap musim berganti, ia mempunyai kesusahannya sendiri. Di Matius pasal 6 ayat 34, ingatlah itu. Bersamanya kita tidak perlu risau. Setiap apa yang kita lalui, Ia ingin memurnikan kita menjadi emas murni. Jadi kamu tidak keseorangan. Saya pun masih dididik Tuhan melakukan apa yang saya harus lakukan, di mana Dia memanggil saya untuk memberitakan ini kepada kamu semua di luar sana. Jadi lakukanlah bagianmu, carilah Ia selama Ia masih berkenan ditemui. Carilah wajahnya, carilah suaranya, Dia merindukanmu. Bacalah Alkitab, minta pertolongan kepada Tuhan.
Jadi carilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, di mana kita dapat bersorangan diri mencari Tuhan di tempat yang sunyi. Jadi walau dunia di sekelilingmu seperti kacau balau menghancurkan engkau, itu menjauhkan engkau dari Tuhan, tolong jauhlah dari itu, seek Him. Cari dia, jadi kau harus pilih di mana dunia atau Tuhan. Dan dunia itu hanya sementara. Dan sebentar lagi kau akan merasa ada semua yang kau rasakan. Jangan cari kesenangan di dalam dunia ini. Sebab dunia ini hanya sementara seperti saya. Saya mencari kesenangan untuk menyenangkan diri saya, yaitu ya mencari-cari di social media, saya scroll-scroll untuk membuat saya kekal entertain myself. Ini itu saya lakukan sampailah berjam-jam lalu waktu saya dimakan. Dan di waktu itu saya boleh melakukan banyak yang Tuhan kehendaki dalam saya, namun saya melakukan itu, apa yang saya pelajari, apa yang saya telah perbuat ini, itu masa kita ini sangat-sangat bernilai. Dan kita harus gunakan itu dengan baik. Dan kita harus menggunakan apa yang Tuhan berikan, masa yang Tuhan berikan kepada kita ini. Apa yang kau lihat itu, itulah yang pergi di kepala kau. Jadi, begitu pentingnya apa yang kita lihat juga, itu membangun kita punya pikiran, hati. Tapi kalau kita memilih Tuhan, ambil masa untuk Tuhan sendirian, ambil masa untuk Tuhan sendirian bersama Dia. Di situ Dia berikan kita suatu damai sejahtera yang tidak pernah kita rasakan, yang ketenangan, sesuatu yang kita tidak dapat tarik balik. Baca di Alkitab di mana kita ingin mencari Tuhan, mengenal Dia, itu akan masuk di pikiran kita dan kita mengetahui, dan itu menambahkan kita punya knowledge, kita punya pengertian akan sekeliling kita, apa rancangan roh jahat dan macam-macam lah yang ada di depan. Sebab dari kita membaca Alkitab, kita lebih mengenal Dia. Begitu baiknya Tuhan kepada seluruh yang tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini. Seperti kau berjalan dalam gelap, ada firman mengatakan, biar aku berjalan dalam lembah kekelaman, saya tidak takut sebab engkau menyertaiku, engkau bersamaku. In English, even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Gitulah, so powerful. Itu ayat sungguh kuat. Jadi kita perlu pegang suatu firman untuk menjadi kekuatan kita setiap hari. Dan pentingnya juga kita membaca firman setiap hari, setiap ayat. Satu ayat pun cukup sudah untuk membangun kita punya kerohanian, untuk membangun kita punya hubungan bersama Tuhan. Dan dalam kita bersendirian bersama Tuhan, di situ kita dapat mengeratkan hubungan yang erat sekali, seperti bapa dengan anak. Jadi itulah yang Tuhan inginkan kepada kita semua yang mendengar ini. Dia ingin itu. Dia ingin hati ke hati. Sebab Tuhan melihat hati. Apa yang ada di hati, di pikiran kita ini, Tuhan tahu semuanya. Jadi cakap itu semua, apa yang kau lalui dan apa kebaikan yang telah Tuhan buat seumur hidupmu. Cakap itu semua. Dan begitulah saya lakukan setiap hari. Dan terima kasih semua yang melihat. Semoga ini memberkati kamu semua, dan terima kasih. Tuhan memberkati.